Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dimudahkan dalam segala kegiatan yang kita lakukan. Amin. Perkenalkan, nama saya Habibudha Rosid dari kelas B Teknik Sipil semester 1 Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Sains Islam Al-Quran. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan denah rumah yang saya buat dan akan mempraktekkan bagaimana cara membuat tampak. Untuk yang pertama, denah yang sudah saya buat adalah saya mengambil contoh dari dulu ada guru saya di SMK dan saya coba modifikasi sendiri dengan ruang tidur, ruang tamu, gabung dengan ruang keluarga dan dapur. Ada juga kamar mandi satu. Ini merupakan rumah sederhana, denah rumah sederhana, tapi bisa dibilang juga lumayan karena dari segi luas tanah bisa untuk taman belakang dan taman depan. Dalam menggambar denah, terutama untuk menggambar rumah, itu perlu diperhatikan bagaimana layarnya, karena setiap layar biasanya beda ketebalan. Kalau saat gambar itu mungkin nggak kelihatan, tapi kalau pas udah di print itu nanti bisa sangat kelihatan, karena kita kan sebagai drafter atau sebagai orang yang menggambar denah itu harus informatif dalam menyampaikan gambar yang kita gambar agar orang yang bekerja di lapangan dapat mudah untuk memahaminya. Untuk ruang tamu kita menggunakan pintu double kupu tarung. Untuk kelebihannya adalah ruang masuk menjadi lebih besar. Selanjutnya ada ruang tamu dibarengi ruang keluarga. Bisa, mohon maaf saya belum memberi gambar-gambar seperti kursi ruang tamu, tempat tidur dan lain-lain baru di kloset. Nah, di sini ruang tamu, ruang keluarga biasanya agar lebih privasi ada buffet di sini atau lemari atau rak. Tapi kalau dibuat minimalis biasanya itu langsung. Tapi privasi menurut saya itu kurang. Dengan lebar 8,5 meter dan panjang ke belakang 12 meter untuk luas tanahnya. Untuk garis yang putih ini adalah garis potongan. Garis potongan ini nanti buat acuan kita menggambar potongan. Biasanya untuk garis potongan ini menurut selera kita atau request itu kita mau memotong di daerah mana. Berarti kalau kita potong di daerah sini, nanti yang kelihatan di potongan adalah seperti pokoknya daerah sini ke sini. Begitu juga yang potongan B ini, yang terlihat itu ke sini, ke kanan.
Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah bagaimana cara membuat tampak depan dari dana yang sudah saya gambar. Sebenarnya kalau untuk cara banyak sekali caranya, tinggal kita bagaimana nyamannya, atau usahakan kalau kita udah nyaman maka biasanya itu bakal akan cepat yang kita buat. Tapi kali ini saya akan menjelaskan yang saya bisa, mohon maaf kalau ada kekurangan. Untuk yang pertama yang dilakukan adalah kita membuat XL enter atau garis menerus. Ini perintahnya adalah XL enter, V enter. V adalah vertikal, berarti garisnya membujur secara vertikal di sisi tepi dinding sama di dinding dalam dan luar pagar. Nanti akan terlihat seperti ini. Kalau udah seperti ini, garisnya akan mengikuti yang di bawah. Dan nah, ini bisa jadi acuan atau mungkin harus jadi acuan karena biar kita sebenarnya nggak perlu ngukur-ukur lagi, jadi tinggal kita meneruskan garis-garis. Selanjutnya di sini kita buat garis menerus yang horizontal. Perintahnya adalah XL enter, H enter. Kita bebas untuk meletakkan di mana, biasanya di sini. Nah, kalau sudah seperti ini biasanya akan kita trim, TR. Trim kalau untuk cepat biasanya TR enter langsung enternya 2 kali. Kalau cara yang biasanya TR enter, kita klik sini dulu, enter, baru klik sini. Kalau untuk yang di sini, barunya kata cara cepatnya adalah TR enter, kita langsung klik di sini langsung hilang atau langsung terpotong. Selanjutnya kita akan menggambar untuk jarak ke atasnya. Kalau biasanya jarak ke atas itu mengikuti potongan, karena biasanya langkah-langkah sebelum tampak adalah kita menggambar potongan dulu, karena disitu kan nanti biasanya dari rangka atap ada hitungannya. Menurut kalau sebelum menggambar potongan biasanya kita merencanakan rangka atapnya dulu untuk menghitung konstruksi atap yang kita butuhkan dalam rumah tersebut. Tapi kita akan coba langsung menggambarnya. Untuk ke atasnya saya ambil coba 320 atau 3,2 meter. Kita offset enter, 320 enter, klik, lalu kita taruh atas. Untuk selanjutnya dari ini adalah garis lisplang, jadi untuk naik lagi ke ujung bagian atapnya, ujung atas bagian atapnya, kita offset lagi, enter, kita ambil 270, enter. Oke,
sampai di sini bisa kita trim, TR, enter. Lalu di sini juga untuk garis yang ini adalah pagar luar atau pagar batas tanah kita. Berarti ini rumah kita, ini adalah pagar batas tanah kita. Untuk selanjutnya kita buat untuk genteng hubungannya offset, enter 11, enter, kita coba 11, segini cukup. Kalau untuk ini kita buat 1,5 meter, pagarnya coba kita ambil, atau istilahnya kita buat garis bantu dulu, enter 150, enter 1,5 meter ke sini. Lalu kan mudah kita trim, cara cepatnya TR, enter ini sebelah sini ini bisa dihapus saja karena tidak kita gunakan. Sebenarnya bagian tengah ini kan udah hilang, kita trim lagi atau potong, enter. Sudah, ini bagian garis. Jadi kita akan menggambar, ini adalah muka tanah asli atau MTA. Berarti kalau dari 00 lantai turun berarti sekitar 20 cm. Ini kita coba buat di bagian sini. Tulis plan, kita coba buat offset 15, enter, offset, enter 15, enter. Nah, seperti ini. Lalu kita tarik untuk membuat ini kolom di teras. Kita buat garis lurus lagi, XL, enter, vertikal, enter. Udah seperti ini, kita langsung potong, TR, enter. Di sini juga untuk garis yang di sini kita hapus saja. Nah, sudah di sini. Kalau kita karena banyak, kalau yang di sini adalah atap plano, tapi kita buat tambahan lagi atap plano di terasnya, atap untuk terasnya. Kita coba cari layar, buat bantulah kita pakai pinjam layar dim stack atau dimension text. Biasanya kalau dim text kita buat L, enter. Kesini kan biasanya kalau dari tembok ke ujung atap samping adalah biasanya 50 atau 1,5 meter. Buat di sini. Buat di sini. Mohon maaf kalau caranya sulit untuk dipahami. Kita buat rotasi.
atau kita coba di sini dulu, kita pindah move, enter, kita taruh sini sama saja. Nanti kita akan membuat pelana yang di depan untuk ruang tamu karena tampak dari depan ya. Kita rotasi, taruh enter, klik yang garis kuning, enter, maaf, RO, enter, bisa. Oke, coba buat dari sini saja. Untuk kemiringannya atap bisa 30. Nanti kita buat RO, enter, kalau ke sini 90, ke sini berarti di 30. Kita coba. Nah, itu sudah miringnya begini. Kita hapus saja, kita buat lagi, enter, plus enter, kita coba cek untuk sudutnya angular, kita klik, nah ini sudah 30 derajat. Ini hilang, berarti kita coba teruskan lagi yang garis di sini. Mohon maaf, enter, kita trim, kita potong lagi. Ini layarnya masih berantakan, nanti kita coba atur lagi. Dim stack, kita buat dinding, kita buat garis bantu lagi, enter, ke sini 50, enter. Oke, terus yang ini kita move, enter, maaf, enter, nah ujung sini, berarti ini garis ininya tidak boleh kena. Kita hapus dulu sudutnya, enter di sini, enter, kita buat garis lagi, sebentar, ini copy juga, CO, enter, kita bisa copy di sini, kita trim dulu yang di sini, R, kita buat coba dengan warna yang lebih cerah, harus coba kita line. Ini nanti kita untuk membantu mirror biasanya, jadi kita mirror MI, enter, kita klik sini,
lalu kita cari midpointnya. Nah, sudah terlihat. Untuk sebenarnya kalau untuk kemiringan atap menyesuaikan dari hitungan, biasanya dari hitungan beban atap atau konstruksi atap. Tapi untuk rata-rata di Indonesia adalah biasanya antara 20 sampai 40 derajat. Maksimal ada 40 derajat, karena biasanya yang pakai 40 derajat adalah di Eropa atau di Amerika, karena di sana kan ada musim salju. Jadi agar saljunya bisa cepat turun, itu harus memerlukan kemiringan atap yang cukup tinggi. Selanjutnya kita fillet garis yang di ujung atap ini, klik, bisa kita trim. Oke, enter. Nah, ini udah menyambung. Kita hapus, kita lanjut lagi yang enter, 11 enter, kita offset sini. Terus untuk yang di sini juga kita fillet, kita itu offset, enter di sini juga di sini. Ini kita trim saja di bagian sini atau di bagian sini. Kita enter. Di bagian sini juga, untuk memudahkan kita membuat fillet, enter. Kita fillet di sini sama di sini. Gini. Selanjutnya kita membuat garis. Kita melihat dinding, kita buat garis, enter. Ini kita buat. Kita tegak luruskan dari garis kemiringan atap, jadi seperti ini. Selanjutnya kita trim bagian atasnya di sini, jadi kita fillet garis ini dan yang ini. Maaf, salah. Kita fillet garis yang ini dari sini ke sini. Nah, biasanya untuk garis pelang begini kita bisa mirror. Kalau kita mirror nanti kita perlu garis bantu lagi di sini. Nah, coba enter. Cari midpoint. Nah, selanjutnya kita hapus, delete.
kita coba trim lagi, trim, enter, hapus yang di sini, enter. Nah, ini kita fillet sini dengan di sini, nah, seperti ini. Untuk itu kita teruskan extend yang di tepi kolom, enter. Nah, ini untuk kalau itu kita buat plafon, ada plafon di sini. Di sini juga. Selanjutnya kita membuat elevasi dari muka tanah asli ke teras kan naik, kita coba cek turun 20, turun 3 cm, berarti tinggal kita kurangi saja. 20 kurang 3 adalah 17, kita offset 17, enter, 17, enter. Nah, sini kita trim, enter. Hapus yang di bawah ini. Berarti ini adalah elevasi untuk terasnya. Untuk ke bagian lantai 00, berarti kita naikkan lagi, enter, dikit sekali, nah segini. Ini adalah garis elevasi untuk teras, dan ini adalah elevasi untuk lantai 00. Ini kita bisa buat, biasanya kalau dihitung kita buat dari teras 2 meter, enter. Enter dari sini. Kita naikkan ke sini. Selanjutnya kita akan coba ini gambar garis, kita delete saja. Kita buat untuk pintu dulu, pintu kita buat biasanya REJ, enter. Kita buat ukuran pintunya menggunakan 150-an, atau bisa kita tarik dari sini, enter, vertikal, garis tepinya. Atau kita coba cek DLI, enter. Coba enter, atau REJ, enter. 132, kita buat tingginya 215. Enter.
kita buat RC enter. Misal kita ingin 132 lebar 132 dengan tingginya 200 atau 2 meter. Nah seperti ini. Kita bisa coba buat yang tinggi di kedua, biar garisnya ini kan garis menyatu. Kita harus explode, enter, select object, enter. Ini garisnya udah satu-satu, tidak gabung lagi. Kalau yang ini kan masih kesatuan, kita coba sini, yang sini akan ikut terblok. Lalu kita coba offset untuk kusennya, offset, enter, kita ambil 6, enter. Nah ini adalah bagian kusennya, kita coba fillet, enter, kita fillet, enter lagi. Nah ini adalah kusen. Selanjutnya untuk membuat daun pintunya adalah kita offset lagi 10, enter, 10, enter. Nah seperti ini. Kita coba fillet lagi, enter, di sini. Karena ini adalah pintu kubu tarung, tengahnya kan berarti harus ada asnya. Kita buat L, enter, kita cari midpoint, kita tarik ke bawah saja. Nah, begini. Ini kita coba untuk yang di sini kan banyak dibuat motif, kita tidak full sampai ke bawah. Kita buat offset, enter, enter, coba untuk ketinggian berarti enter, plus enter. Nah kita trim di sini, enter, enter. Delete yang di sini. Ini buat nanti kita membuat, kita offset lagi karena ini hanya as, 10, enter. Nah seperti ini. Kita trim di sebelah sini. Ini di trim, sini kita extend karena teksnya lurus. Nah menuju ke bagian di sini, enter. Nah sudah terlihat seperti ini. Biasanya kan kita kadang dibuat dua atau seperti ini, variasi menurut sendiri saja. Coba kita tarik ke sini. Nah kita offset ke atas 10, bawah 10, enter, atau kita trim dulu untuk memudahkan kita. Nah sudah seperti
seperti ini. Kita coba offset kita 10, ketinggian berarti offset enter, enter ke atas 5, bawah 5. Nah, kalau di sini cuma garis banting, kita delete. Di sini kita trim. Kita hapus. Nah, jadi seperti ini untuk pintunya. Untuk garis laki ini kita buat coba garis L. Kira-kira ada 20 cm. Kita buat layarnya tebal karena untuk gagang pintu. Nah, kita buat garis bantu lagi, enter horizontal di bagian midpoint untuk midpoint di sini. Nah, kita tinggal copy di midpoint juga. Nah, itu kalau copy hanya tegak lurus gini, pengen di sini kita harus matikan ortonya. Bentar, maaf, lomot. Kita matikan ortonya dulu. Nah, kita copy di midpoint, kita taruh di sini. Begitu juga yang ini. Adalah buat gagang pintu. Kita hapus saja. Nah, ini gagang pintunya. Kalau ketebalan bisa di ini lagi, misal di 50. Nah, seperti ini. Lalu kita move and enter sesuai tempatnya. Nah, karena kita garisnya di sini berarti kan udah pas. Nah, ini dia, dihapus saja. Nah, ini kan di sini. Kalau kita yang untuk kolom ini kan kita buat ada sedikit variasinya mungkin bisa di sebelah sini. Kita coba buat, kita cek dulu lebar di sini 30. Kan kita offset dari sini 200, enter, kita buat 220. Nah, di sini kita buat variasi. Kalau enggak kita buat di luar variasinya, kita buat berarti kan 30, kita keluarkan samping 2 cm, coba kalau 2 cm berapa.
kembalikan ortanya. Nah, kalau 2 cm segini berarti kita buat REC enter. Berarti 34 koma. So kita akan buat 15. Enter. Maaf. Enter. 4 koma buat coba 15. Nah, untuk variasi coba offset 2 cm. Enter buat nanti kita bantu mengopi. Enter dari yang sisi sini. Apa kita buat garis. Ini banyak caranya. Maaf kalau cara saya sulit untuk dipahami. Nah, saja kita copy ke bagian illustrator, ke bagian kolom tadi, hanya di sini. Nah, kalau udah sini kan kita bisa mirror, jadi kita tidak perlu buat sampai berkali-kali. Udah seperti ini, kita enter. Nah, ini buat variasi. Di kolomnya kita explode juga tidak apa-apa. Selanjutnya kita coba topi depan. Coba kita tarik garis ke atas 20. Kita buat garis bantu dulu dari sini, berarti ya ke sini. Kita move ke atas 20 gini. Nanti kita buat topi di sini. Maaf, malah ikut. Nah, gini kita tarik ke atas 20. Kita offset, enter. Nah, ini kita hapus. Kita di sini kita coba trim, enter. Nah, di sini adalah tembok. Bisa kita katakan di sini adalah tembok. Bisa juga kita trim di sini. Enter. Ini udah hiasan, bisa berupa batu alam atau juga hanya membuat manual. Nah, di sini adalah variasinya. Untuk topi-topinya kita buat klip tebal 10. Enter 10, enter. Kalau ketebalan mungkin bisa turun 8 atau berapa,
misalkan saya buat 10, enter. Nah, kita pindah coba ke sini. Mungkin. Nah, akan mirror. Nah, sudah trim di sini. Jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan buat jendela. Jendela sama seperti tadi kita coba buat, garis bantu aja biar ukurannya pas dari denah yang kita buat. Denahnya berarti di ruang gedung depan ada 2, di ruang tamu ada 1. 2-nya maksudnya 2 daun jendela dan 1 daun jendela, tapi kalau jumlahnya kan depan 2. Kita coba buat enter. Kita buat acuan saja dari yang sini. Kita buat 1 dulu, DLI enter, dimline 62. Ini kita akan coba buat di sini REC enter. Sal lebar 62, tingginya kita coba 1,5, terlalu tinggi atau tidak, atau bisa kita buat 120, lumayan tinggi. Lalu kalau ini kita akan coba langsung offset, enter. Enter. Kita offset lagi 8. Nah, bisa di jendela. Kemudian untuk ini rangka kusainya, untuk jendela ini bisa dibilang kaca. Tinggal kita mau letakkan di mana. Kita buat garis bantu di sini. Biasanya kita naik, coba kita naik 80, enter 80, enter. Coba buat garis bantunya. Nah, kita copy saja, kita buat. Nah, sudah. Ini untuk membuat tiang. Atau mungkin banyak, kalau ukuran baiknya atau bagusnya kita kan biasa mengikuti, kalau tingginya tuh mengikuti tinggi pintu, kalau bawahnya kan nggak mungkin sampai pon. Biasanya berapa ya, sampai 1,5 udah juga cukup, biar nanti banyak topi-topinya sejajar, sama nanti rosternya juga sejajar, jadi
kalau dipandang lebih enak, lebih bagus lah, tapi nggak apa-apa kalau seperti ini. Saya akan coba buat yang kita dimulai di sini, pintunya sampai ke 155 atau 55 itu udah ideal biasanya. Kita coba buat yang 155. Bentar, kita lupa di sini 62. Enter. REC enter, langsung kita begini 62,15. Nah, yang tinggi enter, 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 enter. Nah, ini udah ideal. Kita copy, CO enter. Nah, kita coba buat di sini. Kita hapus saja. Kita akan membuat yang sebelahnya, itu kan berarti 2 daun jendela. Kita explode dulu biar garisnya satu-satu. Nah, kita sebenarnya hanya perlu mau beberapa bagian. So, kita akan copy bagian sini, berarti kita butuh. Nah, di sini lalu kita enter. Nah, kita taruh tengah sini. Nah, tapi ini harusnya kan seperti ini sama satu. Bisa pilih lagi M. Nah, kita tarik ke sini. M. Enter. Delete. Nah, sudah jadi seperti ini, tinggal kita pindah, enter. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan coba membuat rosternya. Misal kita buat, coba, atau kita buat, kita punya dulu yang di sini. Kita buat enter.
kalau itu kita sejajarkan sini, bisa sejajarkan dari yang sini. Coba XL enter, horizontal enter, kita coba ini, coba klik, ini tinggal kita trim ini untuk pengetahuan kita aja, biar nggak perlu buat lagi sebenarnya. Nah sudah seperti ini kan, tinggal ini kita hapus juga, dari sini hapus. Buat garis bisa kita move, enter garisnya. Kalau ke sini 20, coba 20. Nah kita mirror, tinggal kita extend. Nah begitu juga yang di sini. Buat garis, kita move garisnya, kita 20. Atau kalau kepanjangan bisa disesuaikan. Kita mirror lagi, ambil midpoint, extend. Nah seperti ini topi-topinya. Bisa juga dilengkapi rooster atau apa biasa untuk geser di atas. Ini kita hapus saja. Nah kalau ini kita hapus saja sudah bisa. Enter. Nah ini sudah terhapus, berarti potongannya tuanya segini. Nah sudah, sebenarnya kita tinggal misal buat hiasan, enter, kita buat hiasan, enter, 125 enter, kita naikkan. Nah di sini kita trim dulu sini sama sini, yang lain tidak dipakai, dihapus saja. Tengah ini juga atau bisa kita buat offset dulu, misal offset atau enter 10, enter. Nah kita trim di bagian dalam jendelanya, trim saja. Di sini kan misal kita mau buat, kita coba hertz atau margin. Misal kita akan buat kasih air BB
bagian 6 kita taruh sini. Ini kan masih gedean, kita coba atur skalanya, misal kita 0,5, masih ketinggian, bisa kita atur lagi 0,2. Nah ini udah mulai, kita coba 0,08. Nah misal kita atau 0,1. Nah ini udah pas. Nah kita bisa skip. Sirah terus bisa juga dikasih kita mau kasih ada motif seperti ini, bisa. Ini adalah siram untuk beton, bisa kita buat gini. Tapi untuk arsiran baik kita harus mengikuti layernya. Udah 1 jam. Kita buat kita tunggu saja. Nah ini kita perhatikan kalau arsir merah. Nah arsirnya kita buat merah. Selanjutnya kita buat, nah kita coba untuk arsir atapnya kita memakai biasanya kita buat air shake. Nah kita taruh sini. Nah biasanya seperti ini. Kalau memang kurang besar kita atau kurang kecil kita bisa sesuaikan skalanya seperti ini. Karena waktunya sudah cukup panjang, mohon maaf kalau jika ada salah-salah kata atau yang saya jelaskan tidak terlalu jelas atau sulit dipahami, mohon maaf. Tapi semoga bisa jadi pembelajaran kita semua. Sekian praktek atau tutorial dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.